Siapa dulu silakan. Dari 2B, siapa yang mau presentasi silakan. Suara ibu terdengar nggak ya? Tes. Terdengar Bu, Oke. terdengar Bu, terdengar Bu. Oke, dari 2B siapa dulu yang mau presentasi teman-teman? Ini jangan buang-buang waktu karena ini banyak ya yang mau presentasi ada 7. Saya kalau di kelas offline aja 5 itu udah jamnya udah mepet banget. Siapa yang mau mulai presentasi dari list yang kemarin? Saya nggak mau nunjuk silakan. Dari 2B siapa? Atau dari 3A dulu boleh? Makin lama mulainya nanti ini makin lama loh kita selesainya teman-teman. Ibu, maaf 3 izin share screen ya Bu. Ya oke silahkan. Bu izin mulai ya Bu. Perkenalkan nama saya Vika Faradila Ramadina. Saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Masker Jeli Buah Naga Merah. Skripsi ini meneliti potensi antioksidan dari masker jeli buah naga merah sebagai bahan alami untuk perawatan kulit. Penelitian ini melibatkan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan evaluasi stabilitas fisik dari formulasi masker jelly. Latar belakang skripsi ini, buah naga merah kaya akan antioksidan alami seperti flavonoid dan vitamin C yang bermanfaat dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Masker jeli ekstrak buah naga merah diharapkan dapat mendapatkan manfaat antioksidan yang signifikan untuk perawatan kulit. Rumusan masalah penelitian ini akan menguji aktivitas antioksidan dari masker jeli buah naga merah, menentukan konsentrasi optimal ekstrak untuk aktivitas antioksidan yang lebih maksimal, dan mengevaluasi stabilitas dan sifat fisik dari formulasi masker jeli. Tujuan penelitian mengetahui aktivitas antioksidan dari sediaan jeli masker yang mengandung ekstrak buah naga merah, menentukan konsentrasi ekstrak buah naga yang optimal dalam sediaan jeli masker untuk mendapatkan aktivitas antioksidan yang maksimal, mengevaluasi stabilitas dan karakteristik fisik sediaan jeli masker yang mengandung ekstrak buah naga merah. Manfaat penelitian untuk peneliti memperdalam pemahaman tentang kandungan antioksidan dalam buah naga merah dan aplikasinya dalam bentuk jeli masker. Menambah pengalaman dan pengetahuan praktis dalam formulasi produk kosmetik alami yang menggunakan basis alami, memberikan data ilmiah yang bisa digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dalam bidang farmasi atau kosmetika. Untuk instansi, memperkuat reputasi instansi sebagai pusat penelitian yang inovatif dalam mengembangkan produk kosmetik berbasis bahan alami. Mendukung pencapaian kampus dalam menghasilkan penelitian yang dapat diterapkan di industri, membuka peluang kerjasama dengan pihak eksternal, memperkuat posisi kampus sebagai pusat penelitian ilmiah yang mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk produk kosmetik yang aman dan efektif.
Manfaat untuk masyarakat memberikan efektif produk perawatan kulit yang alami, aman, dan memiliki manfaat antioksidan untuk melindungi kulit dari efek radikal bebas. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat buah naga merah dan potensinya dalam dunia kosmetik. Mendukung terciptanya produk kosmetik ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tinjauan pustaka buah naga merah, taksonominya nama ilmiahnya Hylocerus polyrhizos, kingdomnya plain, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelasnya Dicotyledone, keluarganya Cactaceae, genusnya Hylocereus. Deskripsi kulit luar berwarna merah cerah, daging berwarna merah, mengandung biji kecil yang dapat dimakan, buah berbentuk oval atau bulat dengan duri kecil di permukaan. Panjang buah sekitar antara 10-15 cm dan diameter sekitar 5-10 cm. Jenis tanaman kaktus epifit yang merambat dengan daun segitiga yang bergerigi. Habitat dan distribusi. Buah naga tumbuh dengan baik di iklim tropis yang hangat dengan suhu optimal 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Tanaman ini memerlukan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Tanaman ini lebih menyukai tanah yang memiliki dryness baik dengan pH 6 hingga 7. Distribusinya di negara Tenggara ada Vietnam, Thailand, dan Filipina. Untuk Amerika ada Kolombia dan Peru, Australia ada beberapa daerah dengan iklim hangat. Kandungan buah naga merah ada antioksidan. Buah naga merah kaya akan antioksidan, terutama beta-cyanin, flavonoid, dan vitamin C. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga merah memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai IC50 berkisar antara 3,01 sampai 8,03 ppm. Vitamin dan mineral, buah naga merah mengandung vitamin C, vitamin B1, B2, B3, dan jumlah yang cukup tinggi. Mineral yang terkandung dalam buah naga antara lain kalsium, fosfor, besi, dan magnesium. Serat pangan, buah naga merah mengandung serat pangan yang cukup tinggi, sekitar 0,9 sampai 3 gram per 100 gram buah. Serat pangan ini dapat membantu mencegah sembelit dan menurunkan resiko penyakit jantung. Masker jelly. Jelly masker adalah produk perawatan kulit yang memiliki tekstur gel dan dirancang untuk diaplikasikan pada wajah. Produk ini biasanya mengandung bahan-bahan alami yang bertujuan untuk memberikan manfaat seperti hidrasi, pencerahan, dan perbaikan tekstur kulit. Jelly masker seringkali mengandung kandungan bahan aktif seperti ekstrak tumbuhan, mineral. Beberapa bahan populer yang digunakan dalam jelly masker adalah lidah buaya, ekstrak buah, dan kolagen. Bahan-bahan ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Jelly masker dapat membantu menjaga kelembapan kulit, menjadikannya lebih lembut dan kenyal. Beberapa jelly masker mengandung penggunaan rutin jelly masker dapat membantu memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi tampilan garis halus. Hipotesis utama, jelly masker yang diformulasikan
dengan buah naga merah memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan evaluasi stabilitas fisik dari formulasi jeli masker. Penelitian dilakukan di laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Penelitian ini akan memberikan data ilmiah tentang potensi antioksidan dari jeli masker buah naga merah, membuka peluang pengembangan produk perawatan kulit alami yang aman dan efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dan diterapkan dalam dunia kosmetik, mendorong penggunaan bahan alami lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, Vika boleh di on cam dulu, aktifkan dulu kameranya, karena nanti pada saat kalian seminar proposal juga kalian wajib menyalakan kamera, terus menampakkan mukanya, bukan cuma ujung kerudungnya gitu ya. Jadi kita sama-sama sesuaikan saja untuk pengambilan nilainya. Boleh di on cam dulu sebelum Ibu kasih komentar? Iya, Bu, sebentar. Oke. Begitu juga untuk yang selanjutnya ya, karena banyak. Jadi tolong dipersiapkan setelah ini mau siapa yang lanjut. Dan usahakan dari awal sampai nanti selesai sesi tanya jawab on cam ya, teman-teman. Oke, untuk Vika, judulnya uji aktivitas antioksidan masker jeli buah naga merah ya. Iya, Kenapa tertarik kamu mau penelitian ini, Vika? karena kalau misalnya dicari untuk jeli masker, karena sering masalah kulit Indonesia kan kurang kelembapan, Bu. Jadi saya tertarik untuk mengambil penelitian untuk jeli masker, sedangkan untuk buah naga merah Hmm, itu hal yang buah naga merah tuh buah yang sering saya konsumsi. gitu. Hanya karena sering dikonsumsi ya, sudah pernah baca berapa artikel terkait dengan manfaat atau kandungan dari buah naga? Udah baca beberapa artikel Hmm, dan jurnal yang terdapat di kandungan buah naga merah. hmm, Banyak yang membuktikan bahwa buah naga merah tuh memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. oke. Ibu masuk ke konten di latar belakang masalah. Ini kenapa pustakanya belum dicantumkan? Sebagian besar belum dicantumkan. Di Kenapa, Vika? jurnalnya, di itunya ya, Bu, Iya, di proposalnya. makalah. Iya, Iya, Bu, kemarin tuh ada kendala di laptop saya sebenarnya. Jadi tuh pas masuk mainly tuh ada yang error gitu, Bu. iya. Berarti kan harusnya bisa diketik manual juga dulu nggak apa-apa ya. Sementara daripada nggak dicantumkan ini pustakanya dari mana sekalinya yang ada pustakanya. Mungkin juga buat teman-teman yang lain juga. Jadi kan bicara soal masker gel peel off yang diformulasikan dari ekstrak kulit buah naga diharapkan dapat. Nah, ini kan bukan sebuah hasil penelitian pada saat Ibu merujuk ke pustaka nomor satu ini berupa jurnal, betul nggak? Iya, Bu. Nah, sementara untuk jurnal yang boleh diambil hanya apa? Di perkuliahan Ibu udah pernah Ibu sampaikan. Hanya boleh hasil penelitiannya saja. Misalkan bicara soal masker gel peel off, berarti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, masker gel peel off, nah itu seperti apa? Tapi hasilnya yang dibahas, gitu. Tapi kalau misalkan mau
bilang ini masker gel peel off itu masker yang seperti apa, yang modelnya bagaimana, bentuknya seperti apa, itu harus diambil dari buku gitu ya. Begitu juga untuk teman-temannya yang lain. Nah, kemudian untuk latar belakangnya ini masih minimalis banget ya, kalau dari ibu ya. Jadi Vika langsung bahas to the point ke buah naganya. Padahal kamu boleh kok bahas dari Indonesia itu misalkan merupakan salah satu negara yang kaya akan apa tanamannya atau keanekaragaman hayatinya. Nah, itu boleh dibahas dari situ. Terus nanti baru masuk ke dalam buah naga merah sebagai salah satu apa eh, tanaman buah yang mengandung apa gitu. Nah, ini sudah ada, tapi ini nggak ada sumbernya, jadi ibu nggak tahu ini diambil dari mana. Terus kamu bahas bicara soal masalah kulit dulu. Ini nanti permasalahan kulit itu yang bagaimana? Sehingga kenapa sih Vika tertariknya sama masker gel peel off? Kenapa nggak facial wash misalkan? Kenapa nggak masker yang biasa gitu? Kenapa harus masker gel peel off? Nah, itu yang belum disampaikan di sini gitu. Jadi minimalis sekali gitu dari yang disampaikan di dalam latar belakang ini sehingga mungkin belum terlihat dan ini pun masih terpisah-pisah dari bicara soal buah naga, kemudian masuk ke masker gel peel off-nya itu minim sekali. Ya, padahal bicara soal produk kosmetik, misalkan selesai dari produk kosmetik, kenapa? Nah, bicaranya terkait produk kosmetik itu kan digunakannya di kulit. Nah, kenapa? Gitu. Kenapa orang harus pakai masker sih untuk apa gitu? Nah, kenapa harus milihnya masker gel peel off? Nah, itu harus dikaitkan dulu gitu. Tiap paragrafnya ini masih belum nyatu kalau buat Bu Alifa ya. Terus di perumusan masalah, apakah sediaan jeli masker yang mengandung ekstrak buah naga memiliki aktivitas antioksidan? Wah, bukannya di atas sudah dijelaskan ya? Udah ada belum penelitian sebelumnya? Berfungsi sebagai Udah ada, Bu. antioksidan. Iya. Harusnya berarti kalau memang sudah ada penelitian terdahulu yang membuktikan memiliki aktivitas antioksidan, berarti apakah nanti di penelitian kamu perlu menguji hal tersebut lagi atau enggak? Pertanyaan Bu Alifah. Vika. Enggak ya, Bu. Enggak tahu Ibu Vika mau menelitinya gimana. Mau diuji lagi kah antioksidannya, aktivitas antioksidannya atau bagaimana? Kemudian berapa konsentrasi optimal ekstrak buah naga ini nanti akan diuji? Atau ada perbandingan beberapa konsentrasi? Oh, itu yang saya bingung, Bu. Kalau misal perbandingan konsentrasi kan berarti saya harus bikin beberapa modifikasi formula. Mm-mm. Jadi saya rada bingung di situ mau gimananya. Masih Berarti belum nanti kepikiran. harus didiskusikan dengan pembimbingnya, batasannya sampai di mana apa yang mau dilihat. Apakah hanya pada satu konsentrasi atau memang mau membandingkan dari beberapa konsentrasi. Kemudian bagaimana stabilitas dan sifat fisik? Berarti ini nanti diuji. Iya. Iya. Malah pertanyaannya tentang bagaimana. Oh, kamu hanya mau melihat di sini hanya uji aktivitas antioksidan loh padahal. Tapi pada maskernya ya, berarti setelah jadi masker baru diuji aktivitas antioksidannya gitu. Iya, setelah jadi masker, Bu. Setelah jadi masker berarti, tapi kah apakah stabilitas dan sifat fisik ini udah mewakili untuk uji aktivitas antioksidan? Belum ya? Maksudnya gimana? Ini untuk si stabilitas dan sifat fisiknya mau diuji mau untuk melihat apa? Ibu tanya. Kestabilan jeli maskernya. Oh, berarti itu memang menjadi satu rangkaian. Berarti harusnya pertanyaan yang nomor satu yang posisinya di akhir. Gitu. Jadi tahapan yang awal dulu. Kayak tadi ya harus mau melihat konsentrasinya atau enggak. Nah, kalau ada, cantumkan. Kalau tidak ada, berarti hilangkan. Gitu. Karena setiap yang kamu tuliskan di dalam perumusan masalah maupun tujuan penelitian itu harus dilakukan dan ada hasilnya.
Gitu ya. Oke, Ibu lanjut ke manfaat. Manfaatnya ini banyak-banyak banget nih, Vika. Memperdalam pemahaman tentang kandungan antioksidan, oke. Buat si peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan boleh, gitu kan. Nah, tapi kalau manfaat bagi instansi, memperkuat reputasi instansi, wah ini berat. Bu Oliver sendiri aja jadi dosennya susah untuk memperkuat reputasi, gitu ya. Sebagai pusat penelitian lagi, gitu. Jadi yang sederhana aja, misalkan manfaatnya bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan Stikes Ikiva gitu misalkan. Nah, kalau bagi masyarakat ya cukup misalkan mengedukasi masyarakat atau menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat buah naga yang bisa dijadikan salah satu kosmetik gitu, produk kosmetik gitu. Nah, itu aja sederhana aja. Jadi jangan terlalu ketinggian karena nanti kamu nggak mungkin bisa melakukan itu juga. Ya, Vika ya. Nanti disesuaikan lagi gitu. Terus Bu Alifah mau tanya ini makanya kan tiap anak tuh hipotesis itu perlu ada atau enggak? Apa yang mau dianalisis secara statistik? Itu yang saya bingung, Bu. Tadinya saya nggak bikin hipotesis. Hmm, hmm, Tapi pas saya lihat hmm, di di siapa? apa di skripsi tahun sebelumnya Hmm, dengan judul yang beda tapi masih termasuk penelitian menggunakan hipotesis, makanya saya bingung buat pakai iya. atau enggak. Harus dipahami dulu bahwa tidak semua penelitian lab bisa menggunakan uji statistika. Kalau misalkan kalian mau membandingkan apa ya formulasinya gitu, konsentrasinya. Nah, mungkin bisa kita pakai uji perbandingan, mau pakai one way ANOVA atau two way ANOVA itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang mau dilihat uji aktivitas antioksidan yang nantinya nggak pakai pengujian secara statistik ya berarti tidak ada hipotesisnya nggak apa-apa dihilangkan saja sebelumnya. Gitu ya. Jadi nanti pada saat ketemu pembimbing dikonfirmasi lagi apakah ada yang mau diuji statistik atau tidak. Ya. Kemudian yang Bu Alifah mau tanya, oke, saya masuk ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 2024, berarti sudah mulai melakukan? Oh iya ya, Bu. Belum, ya. Hmm. Berarti nanti disesuaikan lagi, nggak usah, penelitian ini dilakukan, nah itu nggak usah ditaruh di situ, taruhnya di waktu penelitian saja, ya, pindahkan di waktu penelitian. Oke, kemudian Bu Alifah mau tanya, ujinya banyak nih ya, uji fisika apa uji fisik saya nggak tahu ya. Nah ini ada uji organoleptis buat apa Vika? Uji organoleptis. Itu, Bu, buat menguji kestabilan sama fisik dari jeli maskernya itu. Kalau uji homogenitas, Ya, dia satu rangkaian sih sebenarnya. hasilnya Dari sendiri-sendiri kah? hasilnya sendiri-sendiri sih. Berarti punya standar hasil yang berbeda-beda masing-masing? Beda. Beda, berarti cantumkan hasilnya masing-masing. Uji daya sebar juga sama kan? Iya, Menggunakan Bu. jangka sorong buat melihat apa? Sebenarnya berapa sentimeter? Nah, berarti nanti kan punya hasilnya sendiri ya. Iya. Viskositas juga sama, pengujian pH juga sama. Nah, berarti itu dicantumkan hasilnya masing-masing untuk tiap pengujian. Kemudian, jenis penelitian, ya ada masalah. Butuh sampel berapa banyak untuk dijadikan masker gel off ini? Itu saya kayak yang tadi saya bilang, Bu, saya kurang tahu saya mau membandingkan atau enggak. Kalau misalnya membandingkan kan berarti saya butuh beberapa sampel. Berarti butuh lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya enggak kan berarti saya bikin satu formulasi untuk saya uji. Jadi yang dipakai kulit buah naga merahnya atau buah naganya, Vika? eh Kayaknya mau pakai kulitnya aja deh, Bu. Soalnya dia kandungan antioksidannya lebih tinggi daripada buahnya. Sudah ada penelitiannya atau sudah diuji? Sudah ada penelitiannya. Nah, berarti nanti disampaikan ya ke pembimbingnya ya. Berarti apakah mau buahnya atau ekstrak kulitnya
gitu, atau keseluruhan, atau nggak tahu dia juga boleh kalau bisa keseluruhan atau enggak ya, gitu ya Pika. Iya, Bu. Untuk rancangan analisis datanya berarti ya pakai pengujian yang sesuai dengan DDO-nya aja, nggak usah memaksakan karena memang nggak perlu ada uji secara statistika. Oke, saya lihat dulu dapusnya ada nggak di belakang. Ada tapi masih minim banget ya kita ya. Nanti bisa Iya, Bu. ditambahkan dan dirapihkan sesuai dengan catatan yang Bu Alifa sampaikan. Nanti Bu Alifa kirim di chat box-nya aja ya. Nggak apa-apa kan? Saya kirim di chat box ya Nggak catatannya apa-apa, ya. Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, silahkan ditutup. Oke, terima kasih Bu Alifa dan teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut siapa lagi? Jika sudah selesai, kayak lebih cepat waktunya. Saya ya Bu, Tralina coba. Boleh, boleh. Silakan. Eh, nggak apa-apa kasih saya dulu aja. Izin ya Bu. Pertama, biasanya sih 2-3 hari setelah pemakaran disediakan. Saya teman-teman yang juga lagi untuk mengenai saya mengenai informasi mental obat intervensional pada pasien berpreferensi rawat inap di rumah. Nah, Hel, maaf Ibu takutnya nggak bisa dengar dengan jelas. Kamu mau pindah dulu dari Oke, baik Bu. tempatnya atau Bentar ya Bu. gimana ya? Oke. Oke, siapa Vika tadi Ibu udah kirim ya di chat box ya. Boleh dicek langsung ya, takutnya nggak masuk ke kamu. Udah masuk atau belum di chat boxnya Vika? Sudah, Bu. Sudah masuk. Oke. Bu izin mulai ya Bu. Boleh, silahkan. Selamat sore teman-teman yang di Wanita. Saya ingin melakukan mengenai misalnya sebelumnya evaluasi dokter obat siapa pada pasien hipertensi. Hipertensi merupakan suatu penyakit yang ditandai makan kolesterol dan pada diagnostik lebih dari 90% pada tubuh paru pengampuran dengan waktu 5 menit paling cukup istirahat atau berhenti. Disebut sebagai disabilitas karena sering tanpa keluhan sehingga penderita mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi.
Untuk pemesan masalah itu kan pertama itu yang kedua adalah untuk mengetahui informasi efek samping obat hipertensi pasien rawat inap di rumah sakit. Kemudian pertama bagi peneliti dapat memberikan gambaran informasi, pengetahuan, wawasan, dan antusiasme untuk mengetahui lebih dalam tentang monitoring efek samping obat. Lalu yang kedua bagi instansi sebagai informasi tentang efek samping obat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efek samping tersebut. Dan sebagai evaluasi itu juga bahan pertimbangan dalam penerapan pada pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas obat sebagai sumber data untuk dalam pengobatan hipertensi dilakukan serta informasi dalam bidang tentang sampai obat sebagai acuan dan juga sumber data yang dapat digunakan untuk memediasi. Untuk tinjauan puskesmas pengertian mengenai hipertensi adalah tanda di dalam asli. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang normal tinggi di dalam asli menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Lalu hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg atau diastolik lebih besar dari 190 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan untuk klasifikasi hipertensi. Jadi, tekanan darah sistolik itu sebagai dan tekanan darah untuk kategori tinggi di Suaranya siapa Rahel putus-putus ya di ibu ya? Atau kurang jelas temennya gimana sih? Gimana? Pada dengar gak suaranya? Kalau di ibu makin lama makin hilang, makin putus-putus nggak jelas. Ada headset kah? Atau buds? Oke, ini baru sampai tinjauan pustaka. Boleh langsung masuk ke bab 3 aja, Rahel? boleh bentar. Ya, karena ibu udah baca proposalnya. Ya, suaranya juga agak dikencangin dikit ya, biar saya dengar ya. Metode satu. Sekarang di ibu suaranya nggak ada sama sekali ya, Rahel. Kamu ngomong atau enggak ya Iya, sebenarnya? enggak belum Bu. Sebelumnya deh ya. Oke. Yang 14 itu enggak. Satu puluh
slide yang sebelumnya ya. Rahel, ini suaranya nggak kedengaran sama sekali loh di ibu. Oh ya, Bu. Kedengaran kan sudah salah. Kayak Metode cuma tep penelitian. tep 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 gitu loh speakernya. Ya. Saya nggak bisa dengar dengan jelas sama sekali. Oke, atau enggak saya langsung sesi tanya jawab aja ya Rahel ya. Oh, boleh. Oke, kasihan temennya yang lain soalnya. Nanti waktunya habis. Oke, bentar. Saya masuk dari judul awalnya. Tentang evaluasi meso obat hipertensi oral pada pasien hipertensi rawat inap di rumah sakit. Rahel kerja di rumah sakit? Iya. Hah? Gimana? Iya, Bu. Iya, di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Oke. Nanti rencananya mau ngambil di tempat kamu bekerja atau bagaimana? Kemarin saya sudah tanya dengan apa saya, Ibu ya, kalau untuk Hmm. hipertensi udah belum banyak kasusnya, Bu. Mungkin saya menjelaskan karena ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit ya, Bu. Itu sih, Bu, Rahel, yang boleh nggak kamu join lagi pakai handphone? Yang ini kamu mute terus kamu deketin handphonenya gitu. Karena ibu nggak Wah, bisa berarti ya. dengar dengan jelas suara kamu. Entah ruangannya menggema atau laptopnya juga nggak support untuk suaranya lebih jernih. Oke, untuk yang lain dipastikan device-nya atau laptopnya eh, bisa lancar ya. Karena ini kan kita lagi ceritanya mau mensimulasikan nanti pada saat kalian seminar proposal. Kalau hal ini terjadi pada saat kalian seminar proposal, bisa dipastikan kalian akan mengulang seminar proposal atau sidangnya pun diulang. Karena dari penjelasan dari awal sampai dengan mendekati waktunya habis, tidak bisa terdengar sama sekali oleh kedua penguji atau ditanya dikonfirmasi juga sinyalnya putus nyambung atau bising sehingga sesi tanya jawabnya terkendala, sudah dipastikan kalian pasti akan ngulang kalau kondisi ini terjadi pada saat seminar proposal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Bu Udah, Oliva mengingatkan di mata kuliah Medlit. Oke, udah kedengaran gimana belum, Bu? Rahel? Udah Sudah jelas lebih belum? baik. Oke, sudah lebih jelas. Oke. Oke, berarti gimana? Akan di tempat bekerja atau? Kemarin kan saya sudah sempat tanya dengan apoteker saya ya, Bu ya, Hmm, mengenai hipertensi ini. hmm, Untuk kasus di rumah sakit ini sih udah nggak ada lagi, Bu. Jadi hmm. ada lembar mesonya, tapi untuk hipertensinya sendiri itu nggak ada. Oke, berarti akan penelitian di tempat lain ya, di rumah sakit lain ya. Iya, makanya Hmm. kemarin saya tanya ke Ibu kan kalau untuk kemarin Ibu info kan untuk kita kan ada kerjasama dengan rumah sakit ya, Bu ya, beberapa ya, Bu ya. Iya, tapi untuk proses perizinan kalian yang akan berproses secara mandiri ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, Ibu masuk ke dalam proposalnya tentang meso. Meso ini tentang apa sih, Rahel? Monitoring efek samping obat Ibu. Oh gitu. Kira-kira apa yang menjadi pemicu munculnya terjadi meso? Harus melakukan monitoring efek samping obat. Eh, Biasanya sih rata-rata itu efek samping antara beberapa obat sih, Bu. Oh gitu. Oke, kalau dari proposal ini harus Ibu sampaikan bahwa memang dari kamu dapat template-nya nggak untuk penulisan skripsi? Dari yang Ibu kirim waktu itu sih template-nya. Mm-mm. Langsung Iya. nulis di template nggak? Iya, Tapi kok ini berantakan banget ya? ada beberapa yang saya hilangin sih Bu untuk di Iya. bab Jadi 2. memang kalau teman-teman mengetik langsung di template dan memang ngetik ulang gitu ya, itu minim untuk
berantakan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil dari Google, terus teman-teman copy, seret, biarpun dimasukin ke template, itu bisa dipastikan pasti akan berantakan. Itu bisa dipastikan begitu ya. Jadi tolong diketik ulang, bukan di copy gitu ya. Kemudian Maaf Bu, untuk kalaupun itu template-nya saya masukin ke Google dokumen gitu tetap berantakan ya berarti ya Bu ya? saya belum pernah nyoba kalau di Google Docs ya, ditaruh mungkin lebih memang akan berantakan kalau di Google Docs. Cuman kan memang kemarin ibu kasihnya dalam bentuk dokumen biasa ya. Iya, dokumen biasa. Ya teman-teman, jadi jangan nggak usah pakai Google Docs, pakai Microsoft Word biasa aja ya. Terus untuk penulisan citasi ini kamu harusnya pakai Vancouver, bukan pakai apa gaya penulisannya. Ini citasinya dimasukin ke Mendeley atau enggak, Rahel? Itu saya bikin manual Bu. Soalnya Iya, Mendeley-nya lemot Bu. iya, tapi ini juga salah penulisannya ya. Definisi juga tidak boleh dicantumkan di dalam bab satu pendahuluan, nanti dipindahkan di bab 2. Kemudian ibu mau tahu deh, kalian tuh kalau ngutip, itu ini dari buku atau dari jurnal? Misalkan, data WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Ini datanya WHO yang kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ngelihat dari jurnal, Rahel? Dari artikel sih Bu, Nah, ini yang lebih nggak yang boleh lagi. ngutip Dari WHO. dari artikel ini nggak boleh ya teman-teman. Jadi saya nggak ngerti ide dari mana ini mahasiswa pada kalau nulis sitasi aturannya nggak boleh ya teman-teman. Jadi jurnal itu punya orang, nggak boleh main kita copy gitu. Kalau kita tertarik dengan judul orang, dengan kalimat orang, misalkan mau baca dari International Federation atau dari World Health Organization. Nah, berarti kalian harus cari data WHO-nya. Bayangkan jurnal itu jurnal tahun berapa? Makanya di sini munculnya WHO-nya tahun 2015, padahal ini udah tahun 2024. Apakah WHO nggak membuat survei lagi? Kan nggak mungkin. Gitu. Kalau memang tidak punya data WHO, ya hilangkan gitu pembahasan tentang WHO. Gitu ya, kan bisa diganti dengan data riset kesehatan dasar. Data Riskesdasnya ini ngambil dari Riskesdasnya dari websitenya Kemenkes resmi atau ngambil dari mana, Rahel? Dari jurnal terus saya lihat ada daftar isinya sih Bu. Saya daftar pustakanya. Nah, Saya nggak boleh. Cari Riskesdas tahun 2018. Bisa di-download kok. Saya punya kok citasinya di Mendeley saya. Gitu. Itu kalian bisa cari, kalian download, masukkan ke Mendeley kalian. Gitu. Jadi jangan dari jurnal. Gitu. Karena khawatir yang dari jurnal, ya di sini dibilang. Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2%. Gitu kan? Hipertensi terjadi pada kelompok usia. Nah, sekarang pertanyaan ibu, kita nggak mau meneliti di Kalimantan ataupun di Papua. Gitu. Pasti di Riskesdas juga ada data hipertensi untuk Provinsi DKI Jakarta. Jadi minimnya literasi kalian ini membuat keterbatasan kalian dalam menulis, teman-teman. Jadi banyak baca lagi, mau ambil datanya Riskesdas, ya cari datanya Riskesdas. Jangan melihat dari jurnal orang lain. Dari jurnal yang boleh dikutip hanyalah hasil penelitiannya saja. Gitu ya. Jadi ini agak mengerikan juga. Data banyak banget segambreng data ini, tapi ini dari jurnalnya orang lain itu yang repot urusannya nih, nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu baca? Dari jurnalnya orang loh. Ini datanya Riskesdas. Kenapa nggak ngambil dari Riskesdasnya langsung gitu? Ya Rahel ya, paham baik. kan ya? Nanti diperbaikannya ya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain ya, gitu ya. Nih, dalam penggunaan obat anti hipertensi jangka panjang perlu diperhatikan pemilihan obat yang efektif. Nah, ini adalah jurnal, artikel punya orang lagi, gitu ya. Nah, ini bukan berdasarkan GNC nomor 8, tapi kan harusnya kalau jurnal orang lain ya sebutkan hasil penelitian dia bilang apa tentang hipertensi itu. Jadi ini PR-nya masih banyak banget dalam penulisan latar belakang,
Terus dari kerapihan penulisan ini masih berantakan sekali gitu ya. Nanti tolong diperhatikan sesuai dengan template-nya. Terus untuk judul ini memang sudah saya pernah konfirmasi ke Pak Charles. Memang ini adalah judul yang nantinya mau menggunakan analisis Nanjaro. Rahel tahu ini? Untuk metodenya ya Bu ya. Iya. Nanjaro bukannya Naranjo ya, Bu? Naranjo, Nanjaro. Iya. Jadi Naranjo. Udah pernah dicantumkan Eh, pustakanya? belum, belum, Udah pernah dibaca? belum. Naranjo ya. Tadi apa sih Saya Bu ini? sekilas doang Naranjo, Bu. Bu. Naranjo. Ya, Nanti saya Naranjo. kayaknya rencana pakai Naranjo sih, Bu. Nah, yang pakai Naranjo sudah pernah dibaca. Untuk analisis itu analisis apa? Wawancara ya, Bu. Nah, ya, berarti nanti yang memang kalian perlukan itu harus ada di dalam bab 2 tinjauan pustaka kalian ya, teman-teman ya. Jadi ini harus ada. Terus saya nggak tahu nanti didiskusikan dengan Pak Charles atau dengan Prodi atau maupun dengan PIC dan pembimbing kalian. Batasannya sampai di mana karena itu yang harus dicantumkan di dalam rumusan masalah. Intinya tujuan penelitiannya memang mau mengetahui evaluasi monitoring efek samping obat gitu ya. Teman-teman, nah untuk manfaat penelitian sama sederhanakan saja, tidak perlu panjang lebar, tapi tidak bisa kalian terapkan nantinya untuk manfaatnya gitu ya. Jadi lebih disederhanakan saja. Terus lagi boleh Pak nyari nih ketinjauan pustaka sama penulisan kutipannya juga masih belum sesuai citasinya ya. Saya nggak tahu nih datanya kayak benarkah. Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah. Ini ngambilnya dari Kemenkes 2018 ini berupa apa, Rahel? Dari website Kemenkes itu Bu. Dari website Kemenkesnya berarti boleh ini dicantumkan tapi penulisannya pakai Vancouver gitu ya. Nah, kalau yang penyakit ini adalah salah satu penyebab utama mortalitas, morbiditas gitu kan. Nah, ini pustakanya siapa? Lewington dan dalam Uchmanowicz. Ini buku kah atau artikel? Buku buku ikat kayak versi internet gitu sih Bu. Kemarin saya baca. E-book. Berarti e-book. Ah, Dalam bentuk bahasa Inggris? um, udah versi bahasa Indonesianya. Oh, udah versi bahasa Indonesia. Oke, nanti disesuaikan lagi, Bu, ke bab 3. Untuk kerangka konsep landasan teorinya pakai paragraf ya. Jangan pakai kayak panah, diagram panah itu enggak. Pakai deskriptif. Dinarasikan. Terus bab 3-nya berarti metodenya pakai deskriptif saja. Kerangka konsepnya pun sama, disesuaikan hanya dengan satu variabel saja. Berarti ini penelitiannya. Terus definisi operasionalnya juga menggunakan tabel sesuai template-nya. Untuk alat dan bahan, berarti untuk meso ini pakai alat apa pengumpul datanya, Rahel? Eh, Alatnya paling Microsoft Excel sih Bu. Hanya pakai Excel? Sama SPS. Itu untuk ngumpulin data atau ngolah data? Ngolah data. Ngolah data. Iya. Berarti kalau untuk kumpul datanya pakai apa? Untuk mantau, kan ini namanya monitoring efek samping obat. Monitoringnya pakai apa memonitornya? Eh, dari hasil lembar mesonya. Lembar mesonya, berarti kan harus ada lembar pengamatan kan? Iya. Nah, berarti nanti itu dicantumkan. Kalau itu belum ada, kemudian populasi dan sampelnya berarti siapa, Rahel? Pasien rawat inap yang terdiagnosa hipertensi sih Bu. Pasiennya. Iya. Yang dicek pasiennya yang ditanyakan tentang efek samping obat ini. Atau ngecek lembar resep yang mereka dapat, atau melihat rekam medisnya. Dari lembar resep, terus sama dari lembar meso si pasien rawat inapnya ini.
Berarti populasi atau sampel dalam penelitiannya adalah lembar meso, lembar pelaporan mesonya. Iya. Hmm. Nggak ada kriteria inklusi eksklusinya kan ya? Ada. Nggak saya cantumin berarti, Bu. Ya, jadi nah ini yang menurut Cohen ini penelitian yaitu sampel minimal 30 sampel. Nah ini nggak usah karena kalaupun kamu cantumkan ini tidak memastikan kamu hanya diizinkan ngambil 30 karena harus dilihat dari populasi si pasien hipertensi di sana di rumah sakit itu nantinya. Gitu ya. Populasi berarti kalau ini pakainya dari lembar meso. Apakah semua rumah sakit pasti ada lembar mesonya? Ada lembar mesonya, tapi ya itu Bu, kalau di sini kan ada lembar mesonya, tapi untuk kasusnya itu dia udah nggak ada lagi Bu, Tapi jarang ada dia lembar mesonya ada. dipakai. Iya. Ya pasien hipertensi pasti dapat lembar meso. Semua pasien itu dapat lembar meso, semua pasien rawat inap. Tapi yang Kalau dia ada memantau kejadian, untuk mengevaluasi dari lembar meso ini siapa? Biasanya kalau di rumah sakit. kalau itu biasanya dipantaunya sama apoteker sama eh, dokter DPJP-nya sih Bu. Oh gitu. Semua rumah sakit akan demikian kah? Kalau untuk semua rumah sakit saya kurang tahu Bu, tapi untuk beberapa rumah sakit yang saya tahu sih begitu Bu. Oke, berarti nanti dipastikan lagi, didiskusikan dengan pembimbingnya karena berkaitan dengan tempat penelitian. Itu ya nanti semua catatan perbaikan, terutama untuk rapihannya, nanti tolong diperbaiki lagi karena itu pilihan sih buat kalian-kalian tidak mengirimkan kembali revisinya, maka nilainya sesuai dengan yang Ibu ambil hari ini. Tapi kalau kalian kirimkan, yang kemungkinan nilai UTS-nya akan Ibu tambahkan sesuai dengan eh, maksimal yang kalian perbaiki gitu ya. Jadi kalau misalkan catatannya terlalu banyak tapi ternyata nggak diperbaiki semua ya berarti ibu juga nggak bisa menambahkan secara optimal gitu ya teman-teman ya. Oke Rahel silakan ditutup biar bisa dilanjut teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Alisa dan juga Yuk, teman-teman. Selamat sore. silakan lanjut siapa lagi? Ibu izin share screen ya, Bu. Ya boleh. Nah, sebelumnya Bu Alifa mohon izin, saya ingin mempresentasikan judul penelitian saya dengan formulasi dan uji aktivitas lip cream ekstrak buah bit. Di bab satunya itu di pendahuluan, untuk latar belakangnya, sediaan lip cream adalah jenis pelembab bibir yang paling populer karena memiliki beberapa manfaat seperti menghasilkan warna yang lebih merata, melembabkan, dan seringkali lebih awet dan tidak mudah patah dibandingkan dengan pelembab bibir padat. Lalu untuk di pada ada betalin dari bibit diketahui memiliki efek antiradikal bebas dan aktivitas antioksidan yang kuat. Selain betalin, asam lipoat yang terkandung dalam bit juga bermanfaat sebagai antioksidan. Buah bit juga dimanfaatkan zat warnanya pada makanan untuk menambah daya tarik tampilan makanan, namun belum ada yang memanfaatkan zat warna pada buah bit pada bidang kosmetik. Untuk perumusan masalahnya, kulit bibir tergolong sensitif sehingga dalam pembuatan lip cream harus dipilih bahan-bahan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Warna-warna menarik terbuat dari pewarna sintesis yang tidak berbahaya bagi kulit, namun tak jarang banyak produsen yang menggunakan pewarna sintesis sebagai bahan pewarna pada kosmetik. Pewarna alami merupakan alternatif pewarna yang tidak toksik, mudah diperbarui, dan dapat dengan mudah terdegradasi, serta ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan buah bit sebagai pewarna alami. Lalu tujuan penelitiannya itu inovasi dilakukan untuk mengembangkan produk kosmetik yang mengandung warna alami dan banyak dinikmati dan bisa dipergunakan menjadi langkah penggunaan pewarna alam
terutama dalam sediaan lip cream untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pewarna sintesis. Lalu manfaat penelitiannya, manfaat bagi peneliti itu pemanfaatan bahan alam guna formulasi kosmetik dekoratif untuk mendapatkan zat tambahan pewarna yang diambil dari bahan pangan. Nah, untuk instansinya sendiri digunakan sebagai referensi guna penelitian selanjutnya untuk pemanfaatan bahan alam bagi kosmetik. Bagi masyarakat sebagai informasi umum bahwa bahan alam yang umumnya digunakan sebagai bahan pangan dapat dimanfaatkan untuk bahan kosmetik. Lalu untuk bab 2-nya itu tinjauan pustaka terdiri dari definisi kosmetik sendiri, lalu ada definisi lip cream, lalu ada buah bit. Di sini ada klasifikasi buah bit. Buah bit itu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, subdivisinya Spermatophyti, divisinya Magnolipita, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Hamamelida, ordonya Harpyales, ada familia, genus, dan spesiesnya itu termasuk Beta vulgaris L. Nah, di sini ada beta cyanin. Beta cyanin adalah zat warna alami yang berwarna merah, mengandung dua komponen yaitu beta cyanin berwarna merah dan beta santin yang berwarna kuning. Zat warna betalin ini bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Pigmen beta cyanin dari akar buah bit atau beta vulgaris telah diketahui memiliki efek antiradikal dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Lalu di sini ada bab 3, metode penelitian. Untuk metodenya itu dilakukan bersifat eksperimental laboratorium, meliputi penyiapan bahan, determinasi tanaman, identifikasi sampel, pembuatan ekstrak buah bit, dan pembuatan lip cream. Untuk kerangka konsepnya, variabel bebasnya pembuatan lip cream dengan buah bit. Untuk variabel terikatnya pewarna bahan alam mengandung antioksidan. Lalu ada definisi operasionalnya itu terdiri dari uji dan formulasi dan uji aktivitas. Nah, untuk uji aktivitasnya itu ada organoleptis, lalu ada organoleptis itu terdiri dari warna, tekstur, homogenitas, lalu ada uji pH dan uji viskositas. Untuk jenis penelitiannya bersifat eksperimental laboratorium, meliputi penyiapan bahan, determinasi tanaman, identifikasi sampel, pembuatan ekstrak buah bit, dan pembuatan lip cream. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di laboratorium kimia, fitokimia, dan lab farmaseutika IKIVA dari bulan Januari sampai Agustus 2025 maksudnya. Untuk alat dan bahan, alat yang digunakan meliputi botol gelap, spatula, kertas perkamen, beker gelas, cawan, stamper, blender, timbangan digital, kaca objek, kompor listrik, gelas ukur, pipet tetes, termometer, pH meter, viskometer, dan wadah lip cream. Untuk bahan yang digunakan itu ekstrak buah bit, minyak zaitun, sera alba, carnauba wax, adipsalnya metil paraben, oleum citri, etanol 96%, dan kertas saring. Untuk langkah kerjanya ada determinasi sampel, lalu persiapan sampel, pembuatan ekstrak, pembuatan lip cream, evaluasi sediaan lip cream, lalu pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk prosedur penelitiannya masih sama dengan langkah kerja. Lalu untuk populasi dan sampelnya, penelitian ini adalah tanaman buah bit. Instrumen penelitiannya dikumpulkan dengan cara pengamatan atau pemeriksaan menggunakan alat antara lain timbangan analitik, viskometer Brockfield, dan pH meter. Untuk rancangan analisis datanya diperoleh dari uji aktivitas dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif. Berikut daftar pustaka ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bentar ya. Dia formulasi dan uji aktivitas lip cream ekstrak Ya. buah bit. Kenapa tertarik ngambil judul ini dia? Untuk buah bit, karena sebelumnya kan penelitian saya lip cream juga Bu, tapi pakai ekstrak kedelai hitam. Nah, warna yang didapat sih bagus, bagus. Cuman lama-kelamaan memudar. Nah, jadi saya cari tanaman yang menurut saya nih warnanya bakal pekat gitu, Bu. Terus kenapa buah bit? Karena buah bit itu mengandung antioksidan yang tinggi gitu, Bu. Mirip-mirip sama kayak si kedelai hitam, cuman kayaknya dia lebih pekat gitu warnanya. Oke. Hari ini boleh komen ini.
Ya penulisan kamu ngeliat di template ya. Tapi itu Iya, Bu. berantakan ya Dea ya. Hmm. Penulisannya berantakan banget juga sama. Terus latar belakang ini isinya semua hampir definisi. Jadi saya nggak tahu terus terlebih ada di paragraf ketiga. Jadi ini hanya terdiri dari 3 paragraf ya, gitu ya. Kemudian di paragraf ketiga ini malah kelebihan pewarna alami satu dapat dikonsumsi. Nah, ini nanti ini harusnya diletakkannya semua isi latar belakang ini letaknya adalah di bab 2. Harusnya eh, kalau kemarin teman-teman yang pagi yang offline saya lihat sistematika penulisannya mereka sudah rapih ya gitu. Maksudnya lumayan rapi gitu dari meskipun mereka penelitian lab gitu ya, tapi pembahasannya mereka tuh nggak langsung to the point kesediaan lip cream ya bicaranya kalau dia kulit ya berarti bicara soal kulit dulu, bicara soal pH mungkin masalah kulit. Nah, kalau kayak misalkan ini berkaitan dengan sediaan lip cream ini kan bisa diangkat dari kosmetik dulu gitu kan, perkembangan kosmetik di Indonesia itu seperti apa zaman sekarang gitu kan. Baik dari kosmetik untuk wajah berupa misalkan mau facial wash apapun terus kosmetik untuk bibir gitu nah baru masuk ke dalam lip cream. Kenapa mesti lip cream gitu kan? Nah, misalkan kira-kira apakah misalkan lipstick, lip cream dan lain sebagainya itu kan merupakan salah satu kosmetik yang banyak digunakan oleh wanita gitu kan. Untuk apa sih gitu kan? Kelebihannya apa? Nah, kemudian sebagian besar kosmetik yang dijual gitu kan, dijual maksudnya secara bebas gitu kan diperjualbelikan. Nah, itu kira-kira dibuatnya dari apa kebanyakan? Apakah sejauh ini banyak kan belum menggunakan bahan yang alami gitu sehingga perlu ada penelitian yang mengembangkan untuk pewarnanya yang alami. Nah, pewarna yang alami misalkan bisa dibuat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Mungkin ada penelitian untuk pewarna alaminya pakai apa aja. Nah, berbeda-beda. Misalkan nggak harus dengan buah bit gitu. Nah, nanti baru dimasukkan fokus ke kamu. Salah satunya bisa menggunakan mungkin buah bit. Nah, itu jadi runutan mekanismenya bicara soal latar belakang itu jelas. Jadi nggak hanya kalau ini yang kamu masukkan adalah definisi sediaan lip cream adalah gitu. Jadi belum mencerminkan yang namanya latar belakang apa sih menariknya penelitian kamu? Kenapa sih saya pada akhirnya memilih ini untuk saya teliti? Nah, itu yang belum terlihat sama sekali di dalam latar belakangnya Dea. Gitu ya Dea ya. Iya, Bu. Jadi nanti tolong diperbaiki secara keseluruhan. Kemudian Ibu masuk di dalam perumusan masalah. Sepertinya di pertemuan Medlit juga sudah pernah Ibu contohkan salah satu mekanisme penulisannya. Perumusan masalah itu nggak perlu panjang lebar dan ini yang lebih nggak bisa Ibu pahami adalah kenapa harus justru dimasukkan citasi tentang lip cream merupakan sediaan pewarna bibir berbentuk semi padat. Kenapa dimasukkan lagi penjelasan yang di atas? Padahal kan kalau kamu mau bicara tentang perumusan masalah di dalam penelitian kamu ya kan kamu bisa bilang perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana eh, proses formulasi dan uji aktivitas lip cream ekstrak buah bit. Tujuan penelitian ini adalah memformulasikan dan menguji aktivitas lip cream ekstrak buah bit. Sederhana aja gitu. Bukannya kamu pindahkan lagi gitu paragraf terutama untuk di poin yang ada sitasinya. Wah, ini kacau ini kalau misalkan tiba-tiba kalau hari ini nggak terkoreksi sama Bu Alifa, kemudian langsung ketemu pembimbingnya, nanti yang salah jadi dosen metodenya lagi gitu kan. Terkesan tidak pernah dijelaskan untuk mekanisme penulisan dari proposalnya gitu ya. Jadi nanti ini memang harus betul-betul dirapikan ya Dea ya, secara keseluruhan ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian di eh, bab 3, Ibu masuk ke dalam bab 3, metode penelitian, eksperimental, oke. Terus untuk kerangka konsep yang menurut dia, apakah ini ada variabel bebas dan terikatnya? Hmm, nggak ada, Bu.
nggak ada gitu kan. Ya udah, berarti variabelnya satu aja, formulasi dan uji aktivitas, itu aja gitu ya. Kemudian karena ini tujuannya untuk formulasi yang mungkin nantinya juga nggak akan diuji secara statistik. Oke, nah kemudian ada beberapa uji juga sama organoleptis, homogenitas gitu. Nah ini hasil, kan ada kolom hasilnya sendiri. Nah nanti hasilnya yang diharapkan yang seperti apa? Kayak misalkan pH ya mungkin betul nilai pH-nya, apakah ada nilai acuan pH-nya atau memang hanya mengukur berapa hasil nilai pH-nya. Yang ideal harusnya ada nggak nilai pH-nya untuk lip cream? Ada, Bu. Berapa? Dia ada di 5 sampai 6,5. 5 sampai 6,5. Terus kalau misalkan untuk uji antioksidannya yang diharapkan berapa? Nah, untuk uji antioksidannya, saya juga masih bingung nih, Bu. Hmm, Nanti sepenelitian ini mau formulasi sama uji fisiknya aja, atau mau atau diuji setelah, eh, eh, nanti mau diuji setelah si sampelnya jadi, Bu. oh ya berarti nanti kalau sudah dapat pembimbing langsung segera dikonfirmasi ya terkait hal-hal ini gitu ya karena memang ini kan jadi karena ini proposal itu mencerminkan seberapa rapih kalian menata rencana segala sesuatu yang sudah rapih kita rencanakan aja itu pada pelaksanaannya bisa jadi ada miss di situ ada perbedaan gitu nggak benar-benar misalkan 100% sama gitu 100% sesuai dengan yang sudah direncanakan apalagi kalau perencanaannya masih berantakan atau belum jelas nanti kalian keteteran pada saat mau di pelaksanaannya bagaimana apalagi sampai membahasakan hasil dari penelitian kalian kalau dari rencananya nggak jelas hasilnya pun akan nggak jelas untuk kalian bahasnya apa sih sebenarnya yang mau tujuan penelitian kalian ini mau ngapain gitu ya oke kemudian labnya harus 3 lab yang dipakai kimia, fitokim, dan farmasetik. Iya, Bu. Fitokim buat bikin ekstraknya, Bu. Hmm. Ke farmasetik Lalu untuk farmasetik buat bikin sediaan, terus hmm. kimia buat uji si antioksidannya kalau mau mulai uji. Itu berapa lama kira-kira untuk jadi sediaan lip cream? Kalau untuk sediaan lip cream sih biasanya nggak lama, Bu, 1 hari jadi. Cuman kan ada trial and error biasanya, Bu. Hmm. Untuk mencapai masa krim biasanya kalau memang bisa bagus bisa sekali jadi. Tapi kadang bikin masa krimnya itu nggak gampang, Bu. Ntar dia entah pecah antara minyak sama air yang nggak menyatu gitu. Kalau untuk pembuatan ekstrak buah bitnya itu seperti apa sebelum dijadikan sediaan Hmm. krimnya? Butuh waktu berapa lama? Kalau dia tergantung pakai caranya yang diambil, Bu. Hmm. Misalnya pakai maserasi. Nah, Hmm. maserasi itu biasanya dia 2 sampai 3 hari, Bu. Itu Oh. tergantung pakai metode apanya. Nanti pemilihan sampelnya buah bitnya kamu dapatnya belinya di mana? Buah bitnya nanti paling belinya di supermarket atau di pasar gitu, Bu. Nanti kan dideterminasi dulu ya, Bu. Itu Eh, buahnya ya yang dipakai ya. Iya, buahnya. Berarti nanti persiapan sampel, pembuatan ekstrak buah bit, evaluasi sediaan lip creamnya ini harus dijelaskan di dalam prosedur penelitian. Karena belum masih kosong ya. Nanti gimana prosesnya itu harus dijelaskan. Alatnya udah ada, rancang analisis datanya ya berarti sesuai dengan uji yang akan dilakukan untuk membuat sediaan lip cream ini. Gitu ya. Oke deh, silakan ditutup nanti catatannya Ibu berikan di chat box ya. Nanti tolong dicek. Tadi Rahel juga udah Ibu berikan. Dicek udah masuk Ya. atau belum ya. Soalnya karena tiap yang sudah Ibu cek, kalau nggak langsung kalian tarik, Ibu udah nggak punya kopiannya lagi. Karena begitu Ibu kirim ke chat box, kalian sudah terima, langsung Ibu delete. Karena kalau nggak laptop Ibu penuh sama koreksian kalian semua ya. Baik. Oke. Sekian Oke, penjelasan dari saya. ya, Terima sama. kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Teman-teman, gimana ini? Yang 2B ini 3A semua ya tadi ya? Mau presentasi ya? 2B, kira-kira siapa yang mau presentasi hari ini? Udah siap? Apa belum? Boleh Bu, dari saya dulu. Boleh, silahkan.
singkat aja ya, nggak, apalagi di bab 2 nggak usah terlalu dijelaskan semua, nggak apa-apa Iya, baik, Bu. ya. Mm. Izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan skripsi yang saya ambil dengan judul Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien Diabetes Mellitus Rawat Jalan di Rumah Sakit Pusdiskes Jakarta Timur. Untuk latar belakangnya, hiperglikemi adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal. Pada tahun 2022, WHO menyatakan bahwa diabetes mellitus termasuk penyakit yang paling banyak diderita oleh seluruh dunia. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur 15 tahun ke atas di DKI Jakarta sebanyak 3,9%. Sedangkan prevalensi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk semua umur sebesar 3,1%. Kepatuhan minum obat, sebagian besar penderita pasien diabetes mellitus rutin minum obat yaitu sebanyak 89,5%, dengan edukasi yang didapatkan sebanyak 81,4% di Indonesia. Sementara penduduk tidak patuh minum obat dan tidak minum obat sama sekali masing-masing yaitu sebanyak 82,5% dan 84,1%. Alasan utama penderita diabetes mellitus tidak patuh minum obat antara lain karena pasien merasa sehat sebanyak 44,7%, obat tidak tersedia di vaskes 2,1%, tidak tahan dengan efek samping obat 7,2%, pasien meminum obat tradisional 1,2%, pasien rasa bosan, malas, atau lupa minum obat sebanyak 19,0%, dan menggunakan terapi lain sebanyak 5,7%. Peran pasien dan keluarga pada pengelolaan penyakit diabetes juga sangat penting. Karena diabetes merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan pemahaman mengenai perjalanan penyakit, pencegahan, penyakit, dan penata laksanaannya. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama, apa saja sih faktor-faktor dalam dinamika keluarga yang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien diabetes? Lalu, apa pengaruh dukungan emosional keluarga terhadap kepatuhan pasien diabetes dalam menjalani pengobatan? Dan sejauh mana peran anggota keluarga dalam memotivasi pasien diabetes untuk mengikuti saran medis dan rutinitas pengobatan? Untuk tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dalam dinamika keluarga yang dapat mempengaruhi pengobatan pasien. Lalu yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan emosional keluarga terhadap kepatuhan pasien diabetes dalam menjalani pengobatan. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran anggota keluarga dalam memotivasi pasien diabetes untuk mengikuti saran medis dan rutinitas pengobatan. Untuk manfaatnya, manfaat bagi peneliti, penelitian ini untuk peneliti dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien diabetes melalui pendekatan yang lebih holistik dalam pengobatan. Peneliti juga dapat memberikan panduan praktis bagi keluarga untuk mendukung pasien yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil kesehatan. Lalu manfaat bagi instalasi, dengan adanya dukungan keluarga yang baik, kepuasan pasien terhadap perawatan yang diterima dapat meningkat, yang juga berdampak positif bagi reputasi instasi. Dan sebagai data untuk kebijakan kesehatan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan kesehatan yang lebih baik. Untuk manfaat bagi masyarakat, dengan meningkatnya kepatuhan pengobatan, diharapkan akan ada pengurangan komplikasi diabetes yang berujung pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk tinjauannya, dukungan keluarga itu tindakan dan sikap positif dari anggota keluarga seperti mengingatkan pasien untuk meminum obat dan memberikan motivasi. Kepatuhan pengobatan yaitu tindakan atau tindak keteraturan pasien dalam mengikuti regimen pengobatan yang ditentukan. Keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan dan berperan penting dalam kesehatan mental dan fisik individu. Jenis dukungan keluarga itu ada dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga itu ada penerima dukungan dan pemberi dukungan. Untuk alat yang mengukur dukungan keluarga, yaitu saya menggunakan kuesioner dukungan keluarga.
Lalu kuesioner kepatuhan pengobatan saya menggunakan kuesioner MMASA, di mana kuesioner Morisky Medication Adherence Scale ini digunakan untuk melihat perilaku penderita diabetes mellitus dalam meminum obat sesuai anjuran dokter. Responden hanya memberikan jawaban iya atau tidak. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode survei deskriptif korelasi dengan variabel independen yaitu dukungan keluarga dan variabel dependennya kepatuhan pengobatan pasien. Dengan untuk definisi operasional, variabel independennya yaitu dukungan keluarga, di mana untuk melihat persepsi pasien terhadap dukungan keluarga yang diukur terhadap dengan aspek emosional dan fungsional. Menggunakan kuesioner dukungan keluarga dengan penilaian selalu sama dengan 3, kadang-kadang 2, dan tidak pernah 1. Variabel dependennya yaitu untuk menilai kepatuhan pengobatan menggunakan kuesioner MMASA dengan penilaian iya sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Untuk hasil kategori patuh 5-8 dan tidak patuh 1-4. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Pusdikes Jakarta Timur dan dilakukan pada tahun 2025. Alat dan bahannya, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner MMAS untuk kepatuhan pengobatan. Bahannya yang digunakan yaitu pasien penderita diabetes mellitus. Untuk prosedur penelitian itu, yang pertama, penelitian mengisi seluruh berkas persyaratan pengajuan ethical clearance, lalu melakukan perizinan ke suku dinas dan perizinan ke Rumah Sakit Pusdikes Jakarta Timur. Lalu selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data itu sumber datanya ada 2, sumber data primer dan sekunder. Lalu teknik pengumpulan data, teknik pengumpulannya dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Pengolahannya ada editing, coding, entry, analisis, dan cleaning. Untuk analisa datanya ada analisa univariate dan bivariate. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Travelina ya. Elin ya? Iya, Bu. Saya Sorry, ngirim kedengaran. revisinya di WA, Bu. Ya. Ibu baca. Ibu lihat kok. Untuk penelitian ini, kenapa mau ambil judul ini? Karena dukungan keluarga juga salah satu aspek atau faktor dari suatu keberhasilan dari pengobatan pasien diabetes ya Bu. Karena kan diabetes juga penyakit menahun dan kalau misalnya pasien juga nggak dapat dukungan, kayaknya dia juga akan bosen dan nggak ada nggak ada kepikiran untuk dia minum lebih lanjut lagi gitu Bu. Oke. Kemudian untuk tempat penelitiannya ini sudah dipastikan di Rumah Sakit Pusdikes Jakarta Timur. Iya, Sudah pernah tanya gitu, boleh penelitian saya di sana. nanya dari teman kelas Ibu Kak dia kan kerja di Pusdikes, saya minta nanti untuk penelitian di sana bisa atau enggak, bisa tapi nanti perizinannya bareng-bareng. Oke. Oke, kemudian Ibu tanya nulisnya pakai template nggak? Yang Nih, proposalnya Bu, nah, pakai Bu. ini Ibu tarik yang dari mana ya? Aku lupa lagi nariknya. Yang dari WA atau yang dari Drive? Yang dari Drive itu yang latar belakangnya belum dibenerin Bu. Terus Ya, dapetnya juga masih berantakan. oke berarti Ibu mungkin narik yang dari Drive kayaknya ini ya. Maksudnya kan ada 2, tadi Ibu hapus salah satu, berarti Ibu nggak salah ngapusnya. Terus nanti di pustaka nomor berapa nanti dicek lagi ya, yang memang masih nggak perlu dicantumnya survei kesehatan Indonesia tahun 2023 halaman 247. Nah itu nggak usah. Itu nanti dimasukkannya di dalam daftar pustaka aja, ya Elin Oh, ya. iya Bu. Terus di perumusan masalah, apakah pengaruh dukungan emosional keluarga? Jadi dukungan keluarga atau dukungan emosional yang mau dilihat? Eh, karena kan dari Mhm. faktornya juga dukungan emosional juga termasuk dari dukungan keluarga ya Bu.
Ya, berarti nanti kan bukan cuma dukungan emosionalnya doang kan, berarti harus Oh tetap iya, dukungan keluarga sesuai dengan judulnya ya. oh iya baik Bu. Terus ini mau dilihat pengaruhnya atau hubungannya saja. Hubungan ya Bu. Berarti nanti kata apa pengaruh dukungannya, itu berarti dilihat apakah terdapat dukungan keluarga terhadap gitu ya. Jadi nanti disesuaikan lagi. Terus kalau pertanyaan rumusan masalah berikutnya, karena ini semua rumusan masalah yang ada di dalam yang kamu tuliskan, berarti ini harus dijawab. Karena tujuan penelitiannya juga akan melihat itu gitu kan. Untuk Iya Bu. mengetahui sejauh mana peran anggota keluarga dalam motivasi. Ini yakin akan kamu lakukan. Hmm, Sejauh mana loh? Berarti tiap-tiap pasien diabetes, kamu harus melihat sejauh mana perannya. Apakah dari kuesioner yang nanti akan kamu berikan itu bisa menggambarkan sejauh mana peran mereka? Gimana? Kalau memang itu tidak sampai ke sana, jadi jangan too much karena nanti kamu kebingungan untuk menjawab hal ini. Mau di delete silahkan atau hanya mau melihat dukungan keluarganya saja. Jadi mau dilihat dukungan keluarganya, mau dilihat kepatuhan, mau dilihat apakah ada pengaruh dari dukungan keluarga terhadap kepatuhan. Pengaruh hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan selesai. Gitu ya, Elin ya. iya baik Bu. Oke. Kemudian sama manfaat penelitiannya semuanya rencananya bagus, tapi kan takutnya ini sulit untuk dilakukan oleh kalian. Apalagi kalian mahasiswa, kalau harus sampai yang gimana banget susah, jadi nanti disederhanakan lagi. Oke, terus hipotesis sudah, kerangka landasan teorinya nggak usah dibuat begini ya, dinarasikan aja ya. Oh iya baik Bu. Ibu denger ajan dulu sebentar ya. Nanti ketutup ajan juga suaranya.
Oke, Revelina, suara Ibu terdengar. Silakan on-cam lagi. Ya, Oke, kedengaran. oke, Ibu lanjutkan tadi sampai mana ya? Aku lupa. Dicatat. Oke. Sampai manfaat penelitian udah ya tadi manfaat penelitiannya Ya, landasan disederhanakan teori. lagi ya. Terus di landasan teori dinarasikan saja gitu ya. Hipotesisnya sudah benar. Terus metode penelitiannya di sini penelitian kuantitatif dengan metode survei, deskriptif, korelasi. Waduh ini panjang banget. Nanti yang surveinya pindahkan ke jenis penelitian saja. Gitu ya. Terus untuk dukungan keluarga, variabel bebasnya dukungan keluarga. Variabel terikatnya Terikatnya, kepatuhan. ya kepatuhan. Nah, di definisi operasional berarti dukungan keluarga pakai kuesioner dukungan keluarga berarti ya. Iya, Bu. Kalau yang dukungan keluarganya pakai kuesioner dukungan keluarga, kalau yang kepatuhan pengobatannya pakai yang MMAS yang 8. Ada acuannya untuk kuesioner dukungan. Yang MMAS itu ya, Bu. Bukan, kan kamu nulisin tuh analisa bivariat. Kamu nggak baca pada saat nulis itu. Nah, kemudian untuk populasi dan sampel. Nah, peneliti mendefinisikan populasi sebagai sekumpulan objek. Nah, itu nggak perlu langsung aja populasi dalam penelitian ini siapa? 106 penderita DM di wilayah. Kemudian sampelnya seperti apa, teknik pengambilan sampelnya, teknik penentuan jumlah sampelnya itu juga dicantumkan, gitu ya. Nah, karena di sini kamu menuliskan teknik sampel yang digunakan mudah diakses, gitu kan? Tapi pakai apa yang mudah diakses, ya kan? Iya, Bu. Ya, jadi masih harus disesuaikan lagi. Nah, terus lagi instrumen penelitiannya jangan pakai spreadsheet, Microsoft Excel atau SPSS. Instrumennya yang kamu ceritakan tadi, kalau dukungan keluarga itu pakai kuesioner dukungan keluarga yang terdiri dari berapa pertanyaan dengan pilihan jawabannya apa. Nah, itu disampaikan di situ. Terus kepatuhan dengan kuesioner kepatuhannya itu berapa pertanyaan, pilihan jawabannya seperti apa, nanti menilainya bagaimana. Nah, itu yang dicantumkan ya, Baik, Bu. Iya, Revelina. Bu. Terus ini subbab rancangan analisis data hilang ya? Yang di bab 3-nya ya, Bu. Iya, Iya, belum saya masukin karena saya masih bingung, Bu. Mau masukin apa? iya. Template-nya jangan diubah, jangan Oh, iya. dihapus. Ini Rancangan saya, analisis datanya itu yang tadi Ibu bilang di atas, kamu ceritain tuh analisis bivariat pakai chi-square. Nah, apakah nanti pakai chi-square? Nah, chi-square itu untuk uji apa? Kemudian kenapa pakai uji itu? Nah, itu harus dijelaskan di rancangan analisis data. Gitu ya, Revelina ya. ya baik, Bu. Untuk kerapihan sih sudah cukup, udah lumayan lebih rapih dibandingin teman-teman yang sebelumnya gitu ya. Nah, tapi nanti bisa lebih diperbaiki lagi sesuai dengan template penulisannya. Oke, mungkin cukup. Revalina, silahkan ditutup. Sekian presentasi skripsi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman ini sudah maghrib juga ya. Mungkin kita mau sholat maghrib dulu. Setelah ini kalian ada perkuliahan lagi atau tidak? Ibu tanya dulu. Ada, Bu. Kuliahnya siapa? Dosennya Bu siapa? Desi, Bu. Oh, Bu Desi. Bu Sekarang kemudian Desi. masih ada 3 orang lagi dari kelas 2B, berarti ya, ya kan? Bener nggak?
Iya, Bu, betul. Kalau di catatan ibu ada punyanya Setia Wafa, Nia Mulyani, sama Siti Azkia, bener nggak? Iya, betul, Bu. Nah ini mau tetap maju di hari ini atau mau kita jadwalkan di luar perkuliahan? Misal mau besok siang atau Selasa siang, mungkin ibu bisa karena ada jam kosong. Gimana? Ibu Gimana? mau nanya, maaf. Hmm? Kalau di luar jam mata kuliah, berarti Hmm? itu cuman mahasiswa dan Yang ibu mau doang. presentasi aja. Oh Nah, gitu. Baik, teman-teman Bu. yang nggak mau nonton, nggak apa-apa, ibu nggak wajibkan. Karena ibu mau ngambil nilai yang paling penting, sekaligus diskusi. Gitu. Gimana, teman-teman? Ibu kalau misalnya jadwal majunya masih lama tapi siap di lain waktu bisa gak, Bu? Boleh, boleh Oh, aja, baik, boleh. Bu. Makasih. Jadi gini, mungkin kita sepakati aja gini, karena memang kan kelas sore ini kita online ya teman-teman, beda dengan teman-teman yang offline. Kalau teman-teman yang offline di ruangan, ibu bisa sediakan waktu lebih, misalkan di jam mereka udah habis, karena kan ibu bilang pasti nggak cukup di dalam. Ibu di kelas offline itu paling banyak 5 mahasiswanya itu untuk habisin, gitu kan, untuk habis 100 menit 2 SKS. Nah, sehingga apalagi kalau yang online sampai 7. Belum tadi persiapan Zoom-nya gitu kan, belum missing sinyalnya seperti tadi. Nah, sehingga kayaknya menurut ibu nggak efektif kalau ibu masukkan ke 7-7-nya, ibu paksakan kalau hari ini misalkan kita memang cuma cukup 4 untuk presentasinya nggak masalah. Berarti 3 lagi kita jadwalkan di hari Selasa untuk Wafa, Nia Mulyani, sama Siti Askia, gimana? Bersedia apa enggak? Untuk jamnya, maaf, Bu, untuk jamnya Jamnya jam berapa ya, Bu? kira-kira kalian maunya jam berapa? Jam 1? Kalau ibu jadwalkan di jam 1? Kalau sore juga boleh gak, Bu? Kalau sore juga khawatir mepet kayak gini, dan ibu berpikirnya kalau sore khawatir kalian ada perkuliahan lain. Karena kan jam perkuliahan kalian emang sore kan kayak gini kan. Makanya ibu berpikir kalau siang kalian bisa kan nggak mengganggu perkuliahan di sore hari. Gitu. Gimana? Ibu kalau Rabu Hmm. sore gimana, Bu? Kelas kita kebetulan nggak ada kelas, Ibu, kosong. Rabu sore boleh, boleh. Tapi karena Zoom meeting kan ini terbatas 1 jam ya, berarti memang yang dijadwalkan berarti nanti yang 3 orang, 3 orang lagi ya berarti ya. Berarti boleh di Rabu sore. Kita mulai di jam berapa? Jam 4? Jam 3? Nah, kalau Kira-kira? bisa Jam 4 aja mungkin, Bu. Jam 4. Oke. Berarti kita mulai jam 4. Berarti untuk Rabu ini tetap untuk maksimalin yang 3 orang dulu ya. Kalau sekiranya ada yang mau ikutan, mulai dari jam 4 gitu ya, boleh. Boleh nambah, tapi paling banyak nambah juga cuma 1. Karena kan tadi kalian lihat 4 orang aja kita udah pas nih waktunya. Gitu ya, untuk di Rabu besok, insya Allah. Oke, berarti untuk perkuliahan 2B dan 3A, untuk ke depannya kita bagi untuk jadi 2 pertemuan aja untuk menuntaskan. Khawatir ibu kalau satu pertemuan kayak gini cuma cukup 4 orang, maka sisanya ya berarti di Rabu. Berarti Rabu, Jumat, Rabu, Jumat. Gitu ya teman-teman ya. Gimana? Sepakat apa enggak? Gimana? 2B ya, Bu, nggak apa, Bu. Oke, 2B oke ya. Berarti berarti untuk 3A karena juga nggak banyak ya, berarti 3A yang diakomodir untuk di perkuliahan Jumat. Gitu. Karena kan tadi 3A aja hari ini tiga-tiganya udah maju semua. Gitu kan. Berarti yang 2B yang sisanya yang nambah di hari Rabu. Setuju? Harus. Ya, oke. Nanti didiskusikan lagi di grupnya. Ini ibu nggak mau memaksa karena ibu tadi bilang nggak harus semuanya ada ya untuk yang di Rabu karena itu bukan jam kuliah kalian. Ibu nggak mau nanti ada protes lagi, keluhan lagi,
apalagi terdengar dosen lain, terdengar kaprodi, jadi ibu salah gitu kan. Padahal perkuliahan Bu Alifa hari Jumat, kenapa harus ada tambahan di Rabu? Nah itu ibu nggak mau. Jadi makanya yang di Rabu hanya yang memang mau maju di hari Rabu. Oke, teman-teman yang memang misalnya udah dijadwalkan kayak hari ini nggak cukup, berarti pindahkan ke Rabu. Deal ya, teman-teman ya. Clear? Gimana untuk Wafa, Nia, sama Askia? Mau di Rabu? Mau, Bu. Wafa? Oke. Jam 4 ya. Askia? Iya, Bu. Oke, Nia. Nia? Mau, Bu. Bisa. Jam 4, Bisa. Rabu. Oke. Oke, untuk yang bertiga, yang lain hukumnya sunnah. Mau ikut nonton boleh, enggak apa-apa. Oke. Nanti untuk link Zoom-nya nanti Ibu kirimkan melalui PJ kelas 2B berarti. Untuk 3A berarti nggak perlu ikut lagi karena untuk 3A hari ini tiga-tiganya sudah maju. Gitu ya teman-teman ya. Clear berarti ya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini aku udah. Jelas? Cukup? Ibu, Ibu mau Hmm. nanya yang Hmm. mengenai pengumpulan apa yang kertas apa sih namanya yang absen itu, Bu, yang absen UTS, KPU, KPU. itu hari Senin boleh, Bu? Boleh taruh aja di meja ibu kalau kalian ngumpulinnya sore, taruh aja di meja ibu, tinggal besoknya diambil lagi pas kalian ketemu. Oke, Ya, baik. berarti tadi Makasih, Bu. kelas yang 2B kali ya, yang tadi udah ngumpulin di meja ibu, udah ibu tanda tangani, nanti tinggal diambil. Kemudian kalau koreksian berarti nanti punya Wafa, Nia, terus ada satu lagi di meja ibu punya Lulu ya, kalau nggak salah itu juga ada koreksian hard copy, baru boleh diambil berarti setelah nanti presentasi. Oke, karena itu ada catatannya di situ penilaian dari ibu nih. Udah ibu kasih lipetan semua untuk perbaikannya. Kalau yang ngasih hard copy juga di meja ibu. Itu ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau disampaikan. Berarti untuk perkuliahan hari ini 4 orang yang sudah presentasi. Alhamdulillah. Kedepannya ibu harap lebih baik lagi karena kita di Zoom. Jadi memang kalau mau presentasi ya udah disiapkan. Gitu langsung share screen aja yang mau maju pertama supaya nggak waste time juga. Terus pastikan device-nya suaranya jelas, terdengar gitu ya karena ini juga sambil kalian belajar mensimulasikan nanti proposal persiapannya harus bagaimana gitu ya. Jadi kalau tadi hambatan-hambatan yang kayak tadi, kalau di perkuliahan Medley ya ibu masih toleransi, ibu langsung sesi tanya jawab. Tapi kalau kalian nanti di seminar proposal atau di sidang, kondisi device yang nggak memungkinkan, dari presentasi nggak terdengar, tanya jawab putus-putus, sinyal nggak, suara nggak jelas, itu sudah dipastikan pasti akan disepakati ulang aja deh seminarnya nanti dijadwalkan ulang lagi. Sidangnya juga demikian gitu. Jadi karena kenapa sudah sebegitu uh, ketatnya sistemnya, maksudnya karena memang nyatanya banyak mahasiswa yang memang menghindari pertanyaan penguji eh, dengan mungkin sinyalnya putus atau sengaja dibuat nggak terdengar gitu oleh penguji sehingga ngebuang-buang waktu kita gitu. Jadi pasti ibu akan pastikan teman-teman kalau yang prosesnya begitu pasti akan udah deh diulang aja. Pengujinya akan nilai kayak gitu. Karena nggak bisa kita nilai gitu. Jadi ya sama. Jadi ibu mengingatkan juga di perkuliahan method ini ya kita harus berusaha gitu juga supaya persiapan teman-teman tahu apa yang harus disiapkan dari device laptop, headset mungkin, ruangan yang kondusif gitu ya untuk memungkinkan kalian bisa menyampaikan presentasinya dengan baik gitu. Oke nih kalau saya Rahel tanya Ibu seminar proposalnya online Bu berarti sejauh ini sampai dengan tahun kemarin masih online dan yang tahun ini juga belum ada wacana untuk offline, belum ada penyampaian akan offline jadi ya mungkin masih online gitu ya, tapi dengan catatan ya tadi segala sesuatunya tolong diperhatikan teman-teman demi kelancaran kalian juga untuk penilaiannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ibu izin tanya yang Ya, Winda. dibilang SK bagian dosen
STEM itu Hmm? Hmm? keluar atau Kemarin sampai tadi siang sudah Ibu tanyakan ke Pak Rahmat. Kebetulan sudah tinggal nanti tinggal diumumkan saja karena memang lagi di draft karena kemarin kan Ibu ngedraft nama-nama kalian di Excel itu masih belum utuh ya namanya misalkan Silvi ya berarti Silvi doang nah nah belum lengkap dengan NIM-nya juga jadi memang lagi di draft sama teman-teman sekretariat nama lengkap NIM judulnya juga jangan sampai salah kemudian nama-nama dosen pembimbingnya. Nah, kalau sudah selesai akan disampaikan pada saat sosialisasi. Tadi itu udah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi sudah saya tanyakan. Ya teman-teman, ya kemungkinan paling telat ya minggu depan lah. Kalian udah tahu kok. Sebenarnya sih tadinya Pak Rahmat bilang apa apa SK-nya nggak sebaiknya kita sampein dulu kali ya gitu. Tapi yang nggak tahu nanti kebijakannya bagaimana. Ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau disampaikan? kalau Pemprovnya itu rencananya kapan Bu? Januari ya kalau nggak salah deh. Januari, seingat Ibu. Kalau Ibu nggak salah ingat, kayaknya Januari deh, Win. Eh, ya, Bu. Ya. Berarti penelitiannya berarti kan antara dari eh, Maret gitu ya, berarti Setelah seminar proposal, berarti mungkin sekitar Februari atau Maret lah mungkin yang amannya mungkin. Sudah bisa melakukan pengambilan data. Bu Mas Hmm. kemungkinan bisa nggak sih Bu pengambilan data itu ya Hmm. range-nya kan 3 bulan ya, tapi kalau misalkan kayak mungkin faktor lain bisa jadi 1 bulan gitu ya kalau untuk Bisa yang aja, data gitu. bisa aja. Tergantung populasi dan sampelnya seberapa banyak. Misalkan di 1 bulan sudah banyak, ya nggak usah disampling ya, tapi diambil di 1 bulan. Pokoknya untuk Oh waktu gitu. itu, Win, semua tergantung kesepakatan antara pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dengan mempertimbangkan dari sisi populasinya dulu terutama, kemudian dari sisi eh, waktu kesanggupan kalian melakukan pengambilan data gitu. Nanti disepakati. Untuk ya Bu, untuk skripsi sendiri itu bisa atau pernah nggak sih pakai tempatnya itu rumah sakit X atau apa gitu, ya, mungkin dengan ada kendala dari perizinannya sendiri Bu gitu. Kalau rumah sakitnya di judul tidak disebutkan mungkin. Tapi kalau di Boleh. dalam iya, rumah sakitnya misalkan keberatan untuk disebutkan. Berarti nanti pada saat publikasi pun ya hanya menyebutkan rumah sakit X. Tapi di dalam balasan perizinannya itu harus tetap disampaikan di dokumen kalian, di lampiran balasan. Ya. Iya. Jadi Tapi kadang tetap nggak gitu ya. boleh ada yang namanya kucing-kucingan gitu, Win. Misalnya, oh karena saya kerja di situ, ya udah ambil data aja, tapi nggak berizin gitu misalkan. Nah itu tetap nggak boleh. Harus tetap ada balasan izinnya. Kan soal tadi kan Ibu waktu yang CPSS Ibu tanya ke Cecil ya, Ibu Hmm. bilang soal perizinan itu nanti kalian yang urus sendiri. Maksudnya itu apakah nanti pasti sistem surat ya Bu ya gitu ya Bu. Hmm. Terus kita yang mengajukan berarti sendiri gitu kan ya Bu. Hmm. Ataukah ada pihak kampus untuk Hmm. bantu bicara atau kita benar pure sendiri aja? Soalnya Kalau kalau dari sekarang yang itu kan tahun lalu, setahu Ibu, mungkin memang ada rekomendasi dari beberapa dosen. Misalkan, oh kamu penelitian di sini aja gitu. Mungkin karena dosennya bekerja di situ, misalkan di salah satu RSUD gitu misalkan. Ya, tapi tetap prosesnya kalian yang harus dijalanin gitu. Dari mulai kalian mengajukan perizinan ke komisi etiknya gitu kan, presentasinya gitu kan, sampai nanti ethical clearance dan lain-lain, itu tetap kalian yang harus memenuhi itu sendiri, tidak dibantu oleh kami gitu kecuali nanti ada kendala-kendala tertentu misalkan ada permintaan nih dari pihak rumah sakit misalkan Winda ngajuinnya di RSPAD terus ternyata judul penelitian Winda misalkan pakai kuesioner MMAS 8
Ternyata dari pihak rumah sakit biasanya menghubungi pihak IKIFA, ini anak IKIFA ada yang mau penelitian di kita nih. Tapi kalau dari kita biasanya untuk melihat kepatuhan misalkan, kita nggak mau pakai MMAS 8, kita maunya pakai Mars gitu. Nah, berarti nyampeinnya ke kita untuk kita sampaikan ke mahasiswa kita gitu. Tapi kalau eh, gitu. Bunda, Ya, Kak, aku nggak mau makan pakai ikan. gitu. Ada lagi teman-teman yang mau Ibu, disampaikan? aku Hmm? mau tanya. Saya kan Hmm? ngambil penelitiannya di puskesmas. Apakah Hmm. saya juga perlu validasi mutu ke rumah sakit juga atau nggak perlu? Di puskesmas, berarti Mm. perizinannya ke pihak puskesmas ya sampai dinas kesehatan ya kalau nggak salah ya. Berarti perlu ke rumah sakitnya dulu ya, Bu? Butuh Ke validasi. tempat ke puskesmasnya dulu untuk pastikan boleh atau enggak gitu. Baik, makasih ya, Bu. Hmm. Ada lagi teman-teman yang mau Ibu, disampaikan? izin mau bertanya. Ibu, aku kan penelitiannya nanti rencananya pengen ngambil di puskesmas ya, Bu. Hmm. Itu kan aku pakai kuesioner, Ibu. Nah, kuesionernya itu berarti itu menurut Ibu pertanyaan aku sendiri atau emang udah nanti ada template-nya gitu sih, Bu, dari pihak puskesmasnya dia punya standar gitu atau memang gimana sih, Bu, kalau kalau mau ambil kuesioner itu, Bu? Kalau pakai kuesioner ya ada dua benar tadi. Dia nanti bisa pastikan dulu, misalkan mau mengukur kepatuhan, apakah ada SOP dari mereka untuk melihat, misalkan mereka juga melakukan monitoring ya terkait kepatuhan pasien-pasien di sana misalkan. Terus mereka punya SOP, punya form. Nah, boleh kita pakai standarnya mereka kalau mereka punya. Tapi kalau mereka nggak punya, ya berarti memang harus kita yang mengembangkan sendiri. Nah, mengembangkan sendiri juga ada pilihannya. Sebetulnya boleh-boleh aja pakai penelitian sebelumnya yang sudah meneliti hal yang sama, gitu kan. Tapi lagi-lagi kan mungkin ada beberapa pembimbing yang pengennya boleh ambil dari dia, tapi tetap validasi ulang. Nah, gitu. Jadi jangan lupa tetap kalau ngambil punya orang, jangan lupa tetap mensitasi nama orang tersebut. Jadi jangan menghilangkan seolah-olah kita yang mengembangkan sendiri dari awal. Gitu ya, Wit. Jadi karena kuesioner itu banyak versi karena merupakan alat ukur. Sebenarnya alat ukur itu boleh dikembangkan, tapi harus tervalidasi dulu secara kelayakannya. Terutama secara kontennya ya. Baik, Bu. Hmm. Terus aku mau nanya lagi, Bu. Hmm. Kalau sama populasi sama sampel aku tuh Hmm. jadi ragu, Bu, gara-gara tadi habis ada yang maju. Gitu-gitu kan, Bu banyak komen, gitu-gitu kan ada komen. Nah, aku tuh jadi ragu, Bu. Jadi kayak berpikir ulang, sebenarnya populasi sama sampel aku tuh bener nggak sih, gitu kan. Hmm. Nah, terus aku kan populasinya itu, jadi judulnya itu rencananya itu ini, Bu, evaluasi pasien, kepuasan pasien diabetes di di puskesmas X gitu ya, Bu, contohnya. Nah, populasinya itu pasien diabetes di puskesmas, Hmm. sampelnya pasien diabetes yang menebus resep di puskesmas itu. Atau gimana ya, Bu, populasi sama sampelnya? Aku kok jadi ragu ya, Bu. Sama aja nanti pada saat bagiannya Widya nanti Ibu sebenarnya nanti akan konfirmasi ke Widya dulu gitu. Misalkan populasinya ya memang pasti pasien apa tadi diabetes ya. Di puskesmas Nah, kita lihat berapa jumlahnya. Apakah sampai ratusan gitu, maksudnya sampai lebih dari 500 orang gitu. Nah, sehingga dibutuhkan sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah pasien diabetes di puskesmas X yang ini adalah kriteria yang Widya buat untuk mengurangi jangan sampai 500 sesuai dengan kriteria yang mau kamu ambil. Yang apa? Yang berusia berapa sampai berapakah? Yang sudah berapa kali menjalani pengobatan? Pasien yang sudah berapa bulan? Pasien yang A, B, C, D dengan kriteria yang kamu butuhkan. Gitu. Jadi memang semua dikondisikan meskipun judulnya sama dengan temannya, tapi tidak bisa disamakan untuk jumlah dan kriteria yang mau ditentukan oleh tiap-tiap penelitian gitu. Oh, berarti nanti sampelnya berarti apa, Bu? Aku pakainya. Boleh nanti yang tadi Bu Alifa bilang apakah ada kriteria-kriteria misalkan hanya pasien DM tipe 2 ya berarti hanya DM tipe 2-nya aja. Kalau di populasinya semua pasien DM, sampelnya hanya pasien DM tipe 2 gitu.
Kalau ini kan aku pakai yang green design itu ya Bu. Itu kan nggak Hmm, ada diabetes tipe apa gitu. Nah, terus hmm. aku boleh kayak diabetes apa aja gitu nggak sih Bu? Atau memang harus Ya, dikasih inklusinya? boleh nggak harus ada inklusi eksklusinya kok. Yang Oh, penting ya kalau emang belum tahu ya berarti sebutkan populasi dan sampel dalam penelitian ini kan karena kan sekarang kalian belum tahu gitu ya nantinya mau yang mana gitu. Berarti populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pasien diabetes di puskesmas X gitu kan. Periode misalkan direncanakan periode dari bulan Maret sampai Juni 2025 misalkan. Udah itu aja cukup. Yang nantinya diambil dengan teknik sampling. Misalkan purposive sampling karena kan ada kriterianya harus pasien DM gitu. Ya, jadi nanti pokoknya per judul semua akan teman-teman ibu koreksi. Jadi sekali lagi kalau dari ibu mohon maaf kalau mungkin cara mengkoreksi ibu ya begitu. Mungkin penguji bisa lebih dari ibu gitu ya teman-teman. Tapi gimana caranya ibu memaksimalkan membaca dari proposal yang kalian sampaikan, tujuannya nggak ada maksud mengintimidasi permahasiswanya, terus subjektivitas nggak ada. Itu bu siapapun ibu akan komennya sama, tergantung dari proposal yang ibu terima supaya kalian tahu bahwa proposal ini ibu baca gitu. Bukan cuma ibu lihat covernya doang, enggak, tapi ibu baca satu persatu, ibu coba lihat mana hal yang bisa menjadi perbaikan dan peningkatan buat kalian itu ibu sampaikan gitu. Karena ibu nggak mau kalian kalau nggak ibu komen menganggapnya oh ini bener nih karena boleh kok nggak komen gitu. Padahal itu salah gitu. Makanya proposal ini ibu lihat, ibu koreksi, ibu kasih catatan perbaikan supaya kalian tahu salahnya di mana agar bisa kalian perbaiki ke depannya. Jangan sampai ketemu pembimbing seolah Bu Alifa belum pernah menjelaskan banyak hal tentang apa penulisan skripsi kalian gitu. Makanya ini kita sama-sama belajar kok teman-teman gitu. Jadi gak usah malu temen yang lihat, aduh nih gara-gara Bolivar nih, Bolivar komentarinnya bener-bener kayak netizen nih, julid banget nih, judes banget nih. Enggak, enggak, enggak gitu. Bolivar jadi mohon maaf dulu nih. Enggak gitu, tapi karena memang ibu pengennya kalian bisa menyusun proposal dengan baik dan benar gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon dipahami. Oke, Sally mau angkat tangan kenapa, Sel? Nih Ibu Bolivar belum sholat maaf, maghrib nih. Jangan 2B. lama-lama. Ini 2B kan sudah ada Bu Desinya, boleh izin. Oh iya oke boleh boleh. Mohon maaf ibu ya teman-teman. Ibu juga harus sholat maghrib. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman ya. wabarakatuh.